Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari ini kita membahas 4 poin. Yang pertama itu ada plastik, logam, intan dan grafit, dan yang terakhir itu ada tulang gigi. Baiklah, kita masuk ke karakteristik benda. Yang bahan pertama yaitu ada plastik. Nah, apakah kalian pernah melihat ini? Logo tersebut biasa ditemukan di bawah botol air minum atau makanan yang pernah kalian beli. Dan kalian pasti berpikir kalau logo tersebut pemakaiannya itu bisa dipakai berulang-ulang. Nah, itu salah. Logo tersebut adalah merupakan identitas bahan yang digunakan untuk membuat plastik. Nah, logo-logo tersebut memiliki masing-masing kode dari kode 1 dan sampai kode 7. Nah, untuk pembahasannya simak penjelasan berikut ya. Nah, kita masuk ke karakteristik bahan pembuat plastik. Yang pertama itu ada PT. PT atau biasa disebut dengan polyethylene terephthalate atau kode 1, yang merupakan salah satu jenis plastik yang sering digunakan sebagai wadah makanan seperti botol air mineral dan pembungkus makanan. Nah, jika digunakan berulang akan mengakibatkan risiko ikut terkonsumsi bahan plastik tersebut yang dikarenakan bahan tersebut bersifat racun. Jadi, sebaiknya plastik ini didaur ulang dan tidak digunakan kembali. Nah, berikut contohnya. Selanjutnya kita membahas pembuat plastik bahan HDPE atau High Density Polyethylene atau kode 2. Nah, biasanya HDPE ini digunakan sebagai bahan pembuat botol susu, botol deterjen, botol sampo, botol pelembab, botol minyak, mainan, dan beberapa tas plastik lainnya. Nah, plastik HDPE ini biasanya plastik yang paling umum didaur ulang dan dianggap plastik yang paling aman, dikarenakan plastik ini bersifat sangat keras sehingga tidak mudah rusak walaupun dipengaruhi oleh cuaca, suhu, dan dipengaruhi juga oleh sinar matahari, sehingga HDPE dapat digunakan sebagai bahan membuat meja piknik dan tempat buat sampah. Nah, berikut contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang PVC atau polyvinyl chloride atau biasa disebut sebagai kode 3. Bahan tersebut bersifat lembut dan fleksibel, digunakan untuk mainan anak-anak seperti pelampung. Nah, selain itu juga digunakan sebagai pembuat pipa plastik dan komponen kabel komputer. PVC juga disebut sebagai plastik beracun dikarenakan dapat mencemari makanan, dan sebaiknya bahan plastik PVC ini tidak didaur ulang dan tidak digunakan kembali. Nah, selanjutnya itu ada LDPE atau biasa disebut dengan Low Density Polyethylene atau kode 4. LDPE ini biasa ditemukan di pembungkus baju, pembungkus buah-buahan, dan botol pelumas. Memiliki sifat tingkat racun lebih rendah daripada plastik yang lain. Plastik tersebut dapat didaur ulang dan digunakan sebagai bahan pembuat ubin lantai. Nah, berikut contohnya. Selanjutnya kita membahas bahan pembuatan plastik yaitu PP atau polypropylene atau kode 5. Bahan tersebut bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap panas. Biasanya digunakan sebagai pembungkus sereal, dan bahan PP juga digunakan sebagai pembuat ember, kotak margarin, dan yogurt. Nah, plastik PP dapat digunakan kembali. Berikut contohnya. Yang selanjutnya kita membahas tentang pembuat plastik bahan PS
atau polistiren atau kode 6. Nah, plastik ini bersifat murah dan mudah dibentuk. Biasanya digunakan sebagai botol minuman, karton telur, dan kotak makanan. Nah, plastik tersebut memiliki sifat mudah rusak dan rapuh. Jika terkonsumsi, dapat menyebabkan kanker dan gangguan sistem reproduksi. Sebaiknya pada bahan PS tersebut tidak digunakan sebagai pembungkus makanan. Nah, selanjutnya itu ada bahan plastik lain atau BPBA, polikarbonat, dan leksan atau disebut sebagai kode 7 yang digunakan untuk membuat aksesoris, kendaraan, bahan baku botol minuman, dan galon air. Nah, berikut contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke logam. Logam terbagi dua, ada galvanum dan baja. Nah, di sini kita membahas galvanum dulu ya. Nah, galvanum tersebut merupakan baja tipis yang dilapisi oleh campuran logam seperti aluminium, seng, dan silikon. Nah, dibandingkan dengan kayu, justru galvanum ini lebih ramah lingkungan dan anti karat, sehingga memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Nah, baja ringan atau disebut dengan galvanum ini biasa digunakan sebagai untuk atap rumah. Selanjutnya itu kita ada baja. Baja atau disebut dengan besi hitam yang digunakan sebagai bahan utama pada mesin, termasuk kerangka mobil, kereta, dan lain-lain, atau menara Eiffel. Dalam logam besi Fe terkandung juga karbon. Nah, fungsi unsur karbon dalam baja tersebut sebagai bahan pengeras dan meningkatkan kekuatan tariknya, sehingga dapat mencegah pergeseran atom-atom dalam baja. Nah, oleh sebab itu jarang terjadinya perkaratan atau runtuhnya Eiffel. Nah, selanjutnya itu ada kuningan dan perunggu. Nah, di kuningan panduan antara tembaga dan seng. Biasanya digunakan sebagai membuat alat rumah tangga dan alat musik seperti trompet. Sedangkan perunggu merupakan campuran antara mengandung tembaga dan jenis logam seperti timah yang biasa digunakan sebagai pembuatan prasasti dan alat musik gong. Berikut contohnya. Dan yang terakhir kita masuk ke tulang dan gigi. Nah, tulang dan gigi memiliki struktur penyusun, yaitu zat organik penyusun tulang gigi atau biasa disebut dengan kolagen. Yang dimaksud dengan kolagen itu adalah ikatan protein yang tersusun memanjang bersifat elastis. Nah, selanjutnya itu juga ada zat anorganiknya seperti kalsium fosfat yang merupakan senyawa ionik. Nah, pada atom fluor terdapat di odol gigi sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung gigi dari kerusakan akibat terkena zat asam. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang intan dan grafit. Nah, apa yang dimaksud dengan intan? Intan merupakan salah satu batu berharga dan merupakan kristal yang sangat indah. Nah, intan biasanya digunakan sebagai perhiasan. Sedangkan grafit biasanya digunakan sebagai bahan untuk isi pensil, di mana intan grafit tersebut tersusun dari atom karbon. Nah, atom karbon pada intan mengikat 4 atom membentuk ikatan kovalen sehingga memiliki struktur tetrahedral, dan intan tersebut akhirnya memiliki sifat yang sangat kuat dan memiliki titik lebur. Nah, sedangkan pada grafit atom karbon yang berikatan dengan 3 atom sehingga memiliki struktur heksagonal, sehingga grafit memiliki sifat lebih rapuh dibanding dengan intan. Nah, pada struktur grafit ini yang menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah, sehingga grafit banyak digunakan sebagai pengantar listrik dan digunakan juga sebagai elektroda pada baterai. Nah, jadi yang jadi pembeda antara intan dan grafit
tersebut adalah dilihat dari sifat-sifat suatu bahan yang ditentukan oleh molekul-molekul penyusunnya. Nah, kita bisa lihat pada struktur tetrahedral pada intan dan struktur heksagonal pada grafit. Berikut contohnya. Mungkin sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Dan itulah materi dari kelompok 12 yang membahas tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Dan jika ada teman-teman yang akan memberikan saran, kritik maupun pertanyaan, kita bisa bahas di sesi diskusi nantinya. Dan semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.